Nonton 10 bulan. Ya, Pak Budi tadi bilang gak usah 10 bulan deh. Nah, Selamat sore Pak Heri. Sore, Pak. Beliau kesini bawa parfum. Selamat sore Pak Nandang. Selamat sore. Assalamualaikum. Sudah siap. Iya. Waalaikumsalam. Sambil tiduran nih badannya kurang enak Pak. Oh, iya. Kecapean Dingin Bu. kemarin. Iya, iya. Jadi enggak tak lihat no gambarnya sambil tiduran. Ya, itu gathering waktu di Bandung Bu. Cuacanya enggak enak Pak. Memangnya agak enggak enak banget. Ya, ya. Pak Heri udah ini in time. Ah, gimana, Pak? Iya, Ini di kantor, Pak. Alhamdulillah. Baru saja pulang saya ketinggalan charger laptop, jadi Hmm. buru-buru pulang. Oh, Kalau itu udah mau habis, nggak bisa dipakai nanti. Tuh, Yung. ini di Jadi kantor, Pak. udah di rumah jadinya. Oh, di rumah. Heeh. Ya barusan lari-lari dari kantor itu karena ternyata casan laptop saya ketinggalan, nggak kebawa. Oh, ketinggalan di kantor, Pak. Tinggalan di rumah. Oh, oh gitu. Jadi pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah, jadi Zoom di rumah sekarang. Ya, gimana, Pak? Persiapan nanti ke Iya, Lembang? emang ya Pak ya. Siap. Siap. Terus bawa itu Pak, jaket dingin. Iya, ya. Pasti itu, Pak, persiapan. Jaket, training buat itu. Iya, iya, iya. Nah, Pak Heri ada tugas ini nggak? Jemput-menjemput? iya ada. Nggak, Saya ke mana? Stasiun? Saya tugas yang di ini, Bu. Pak, di stasiun kereta. Stasiun. Oh iya, iya. Ya, Bu Priska, saya. Waalaikumsalam. Salam Bu Titin. Selamat sore. Sore, Bu Selamat Titi. sore. Ya. Promonya 31 hari ya Pak Nandang ya. Iya, ayo Bu Iya. digebos. Saya itu Itu ya. mungkin di bawah kita harus sia-sia semua Pak kalau saya. Oh iya, ya. Itu yang bolong-bolongnya Bu itu dilengkapi Oh, yang sudah Pak, bolong-bolongnya. sudah. Sudah. Kalau saya mainnya 700 Pak. Oh Ya, iya, mantap. Jadi enggak jadi langsung yes yes. Jadi saya cukup Langsung ya sih. tiga referral Ya. aja di bawah aku harus saya bantuin tak yes kan gitu tak totok gitu juga ikut-ikut di terapi. ya. Jadi Iya Bu. ya cuma saya Sekarang yang udah semua, udah gimana Pak? beres di bawah Ibu udah beres semua. Udah dari awal sudah bar saya anunya 700 Pak. Saya gitu. Oh, enggak yang di bawah Ibu.
yang referralnya. Oh, Kan kalau yang referralnya. ibunya udah yes, Terus 703 orang. Nah, yang putraku juga yes. Terus Mbak Nur kemarin saya presentasi juga harus di yes kan 3. Terus Bu Vicky ya, juga harus yes. ya, Saya cuma nggak sempat betul. foto-foto Pak. Jadi kadang saya ngoceh nggak bisa foto lupa. Oh iya, iya, iya. Iya jadi Itunya aja, Bu. Tapi ngabsen nggak, Bu? Di patokan Nah, absen. itu dia, Pak. Saya itu kadang sudah bicara, udah lupa makan, lupa moto. Nah, gitu orangnya. Oh gitu, ya, ya, ya. Heeh. Yang jelas itu saya hanya hari ini aja nggak aktivitas. Sebenarnya harus ke Batu, cuma badan aku kurang fit mulai pagi tadi, Pak. Jadi aku harus istirahat dulu, minum suplemen dulu. Iya, iya. Biar sehat ya, Bu. Jadi gitu. Jadi udah terus yang di Lawang itu Pak Narto itu juga gitu. Udah Pak, kamu harus gabungnya 700 dulu. Habis itu saya lewat by phone itu langsung juga istrinya, anaknya 2 udah masukkan aja Pak, mau promo. Gitu Bu. Iya. Ya udah ngomong-ngomongan panjang lebar, masuk juga yes gitu loh Pak. Pak Tadi juga Saroji juga. di kantor juga ada yang berdatangan baru baru ngeh hari ini. Oh, sehari lagi ya, ya. Iya, Besok mau ini pada ini. seharusnya ini Pak Slamet juga yang di Moreng. Saya harus ke sana lah. Badan aku agak kurang fit ya Pak. Aku gitu. Besok pagi aja aku gitu. Batu juga gitu. Jadi saya bantuin supaya yes gitu. Kalau mudah berkah semuanya, Bu ya. Sukses. Iya, kan di sini katanya gotong royong. Kan kita belajar tiap hari kan harus dipraktekkan. Jangan teori aja kan Pak. Iya, betul, betul, Bu. Saya Ibarat gitu. ibarat ini, Bu. Ibarat mengasah golok ya atau mengasah pisau. Betul. Diasah terus tiap pagi, tiap sore, tapi kita tidak pernah menebangnya. Assalamualaikum Tidak, warahmatullahi wabarakatuh. tidak ada action. Nah, itu kan Waalaikumsalam. Iya nggak Pak. akan Pak. nggak akan itu tumbang-tumbang. Iya, Salam Pak Hotamal. Iya Pak, Alhamdulillah tadi aku closing 1.14 Bang. Oh, Alhamdulillah. Pak. Terakhir Pak Hotamal, Iya, kalau ke BSD deket nggak? BSD ya lumayan lah bangsa 1 jam lebih. Nggak, tadi ada member saya yang di Bandung ikut HK. Pak, kalau di Tangerang saya ikutnya kemana? Nah, dia Oh itu ya, Mm-mm. dia di BSD gitu. BSD Bisa arahkan ke Bapak ya? bisa. Bisa ya? Ah, Nanti dia minta nomor HP saya kasih ya. ya nggak apa-apa Pak. Nanti meluncur ke sini. Kalau Ya, ya. dulu sih sering saya ke sana mah. Sejak pensiun kemarin kan udah jarang keluar. Ya, 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 ya. kalau saya Baik. pensiun keluar terus, Pak. Nanti Keluar pusing. tuh. Pak. Kalau pensiun di rumah mah pusing, Pak. Kalau saya kantornya yang pindah ke rumah, Bu. Saya udah pensiun jadi malah keluyuran terus nih. Kantor online ya Pak Hotamal. Iya, saya dulu pensiun langsung buka kantor sendiri. Jadi saya buka praktis kan. Jadi nggak kemana-mana emang. Nah, Apalagi di rumah cuma tinggal berdua, Pak. Ya sepi mambring ke sana kemari. saya juga berdua sama anak. Iya. Berdua Pak. Ibunya udah pulang duluan saya. Ya sama, Pak. Oh, Bapaknya pulang sudah lama duluan. Bu, Pak. Sudah
jalan 4 tahun ya. Oh, masih Tahun. dikit Oh, itu, iya. Pak. Kalau saya sudah 24 tahun. Oh, Wih, sudah lama ya. Nah, saya Iya. menghidupi anak kecil-kecil. 5. iya. Selamat sore Pak Doni. Sore, Pak Doni Pak. Tio. Selamat sore, Pak Doni. Selamat sore. Sore, Bu. Baik, alhamdulillah ya. Pak Pak Nan- Doni sudah hadir. Tapi Aduh. gini Pak Doni, nanti kita mulai 16 Desi. ya. Jadi kita ngobrol dulu 10 menit. Nah, biasanya 16.30. Nanti kita mulai 16.40. Jadi Bapak Iya. Ibu silahkan yang mau sharing-sharing dulu, yang mau saling menyapa berkenalan juga ya. Nanti 16.10 kita akan masuk. 16.30, Pak Nanda. Ya nanti 16.40 Bu. Oh, Pak Nanda. 16.40. Oh iya. Assalamualaikum. 30 ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya lebih. Mau nitip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang nitip? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada tapi di Cileunyi. Cileunyi. Iya. Oh, Cileunyi. Ya memang sih lumayan jauh ke ini. Cileunyi. Ya kalau mau ke pusat kota ya ke Kebonjati sih. Tapi Pak, kebun Itu Penandang. ya penengah. Bandung mana? Oh, Pak. Gimana Pak? Kebun Jati Bandung mana? Dekat ini rumah sakit Kebonjati. Assalamualaikum. Stasiun. Dekat juga stasiun Bandung. Bandung kota. Ya, Bandung kota. Oh. Istrinya orang Bandung, Pak. Bisa Kalau- ya. Kalau dari Cileunyi ya setengah jam, 1 jam kayaknya. Kalau macet. Nah ini mau Trans Bandung. Ya, tak pakai itu, pakai bis ya betul ada yang lewat. Bisa. Acaranya di Bandung mana, Pak Nanda? Bandung Cileunyi, Bu. Nanti kita di Oh, Cileunyi. acara apa? Acara Kane, Bu? Iya, katanya ada Di acara Lembang, Bu. kane. Oh, di Lembang. Oh, Di saya Lembang. punya saudara di Paledang. Paledang. Oh ya, Paledang masih di tengah kota itu, Bu. Karena ya Pak ya. Iya. Nah, kalau buka sebelum mulai kita bisa ini dulu, bisa Cara Paledang mah. ya. belum karena Kenapa Bu Titin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Penandang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Ahmad Sofiq Tohid. Habis kelas Penandang nih, sambil jalan. Habis closing. Weh, hati-hati Pak Haji. Habis closing. Kemana jalan-jalan Pak Haji? Dapat 5 orang ini sambil jalan nih buka HP nih. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Salam. Bunda Iip. Ya, Siap Pak Haji, sukses. Pak Narto. Bapak Nurul. Lanjut dah. Ya. Kan orang 5. Ya. harus terusin Ini, lagi ke Jakarta. ini menuju pulang Pak Haji, Ya, menuju pulang. perjalanan pulang. Ya. Oh ya, oke. Sukses, hati-hati. Ya. Dalam Lagi, promo Pak. juga. Selama Iya. promo juga mengiaskan orang 5, Pak Nandang saya. Ya. Oh gitu ya, alhamdulillah. Iya, 5 Jadi- orang yes. Ada promo kita 14. bisa saling bantu ya. Oh, Iya, 14 cabang semua. iya, alhamdulillah. Selama Mudah-mudahan promo. barokah semua ya. Ya. Assalamualaikum Pak Yayat, Bu Indah, Lisa, semuanya Bapak Ibu. Ada Ya, foto. pendengar. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, Fatmawati. Jadi terus Sumedang, inklusif, ibadah, sama reward. Wah, Pak Hotamal nih lagi prospek nih. Udah, Kawan.
Dimanapun, kapanpun. Iya. 5W 1H ya. Ingat Pak Andi, 5W 1H. Insya Allah. Why? Mengapa? Bentar dua lagi gabung. Yang 14 cabang. Ya, Hmm. amin, amin, amin. Iya. Sukses Pak Iya, Fatma. udah 14 cabang. Jadi untuk antrian umrohnya. Ini 3 orang itu orang yang sama atau orang lain? Bunda ini kemana ya Bunda ini? Belum masuk. Perjalanan mungkin Bu. Bunda ini tuh lagi di Kuningan. Dia teh. Mas Bunda ini nih, kemana nih Bunda ini? Kan? Bunda ini Iya tadi lagi. di Cirebon kalau nggak salah, Pak. Masih di Cirebon Bunda ini. Cirebon. Oh iya di Cirebon ya ketemu itu ya ke kantor Cirebon ya. Iya. Lagi Ngeliatin lokasi kafe, Pak. lihat lokasi Ke katanya. Kobe ya. Lokasi Survei. Cirebon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani ya, Anistio. Ya, betul. Waalaikumsalam. Pak Romo. Romo, selamat Oh, sore. ya, udah pada masuk ya. Selamat sore. Ya, Sore. Assalamualaikum. Kita senang ya banyak saudara ya. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Maaf, Saudara telat jauh. baru pulang HK Cingambul, Panandang. Di Kamul ya. Oh iya, ini Pak Momon ada nge-WA saya belum buka ya. Tadi barusan. Kebetulan 2 Ya, tempat jadi sore. Oh. Hebat Bu Kane ini ya. Sampai 2 tempat tuh ya hari ini. Iya, berproses, Pak. Oke, betul. Bu Dede. Selamat sore, Bu Dede. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Di Cingamul di siapa Bu Dede? Di Pak Haji Momon sama di Pak Guru Hafid. Oh iya. Tuh, Bu Titin juga sama tuh baru pulang tuh. Ya. Pak Momon udah masuk belum, Pak Momon? Ini baru nyampe, Momon belum. Dede. Ya, saya juga sama baru nyampe, untung nggak kehujanan. Nggak di sini nggak Sama hujan. ya. Iya. Sama ya, hujan juga ya. Juga hujan. Iya. Bandung hujan. Iya. Langitnya sama berarti. Iya. Hujannya merata. Pak Haji Momon juga belum masuk Zoom, kayaknya belum siap-siap tuh, baru beres. Iya. Pas Iya, pasnya belum. Zoom aja gitu, soalnya takut ketinggalan informasi. Iya. Siap. Iya, iya. Mantap, capek-capek juga dilanjut Zoom ya, Bu Titin. Cocok. Iya, iya. Alah, eta si Bunda masih demam. Wes, hebat. Bunda di mana? Masih di Cirebon, Bun? Masih di Cirebon, Bunda. Bunda lagi hujan. Ya. Di Kuningan sampai Cirebon. Assalamualaikum Om Doni. Lagi di terakhir sama Pak Ahim ya. Oh iya, Pak Haji Ahim. Bagi-bagi Bu Arni. lanjut. Sip. Iya. Mampir, Bun. Mantap. Itu baru ke Malang. Aduh. Keduluan sama Bunda Eni, ke Cirebonnya. Iya, Panandang mah ketinggalan, Panandang. Ya tinggalin. Nanti lah pas potong entogna weh. Besok Panandang mau nyusul besok. Bunda, lihat lokasi kafe air ya, Bunda. Iya, udah tadi ke sana. Oh, luas banget ya, Bun. Luas pisan, bener-bener eta mah lempang ge capek. Iya, iya. Pokoknya senang, pokoknya mah berdampingan dengan Taman Kota Sumber. Tuh. Iya. Jadi Mm-mm. nanti pintu masuknya teh dekat alun-alunnya teh ya. Iya, di itu
depan ini Dekat Taman Kota Sumber. iya. Itu Pokoknya udah yakin, jangan pertanyakan. Pokoknya mah action lah. Nah, itu. Pokoknya mantap, Action. mantap ya Bun. Mantap. Sumbernya dekat alun-alun Sumber, Ya, Taman Kota, Taman Kota. Taman Kota Sumber. Iya. Iya, Sumber. Pokoknya mah nanti kita bisa senam, bisa bulu tangkis, bisa tidur di hotelnya, bisa makan-makan. Penuh pokoknya mah. Pokoknya semua sarana disediakan di sana. Mau olahraga, mau terapi, mau nginap. Ada ya. Ya, pokoknya semua ada di sana deh, Pak Nandang. Alhamdulillah. Mau fitness juga ada ya? Ada banyak disiapkan. sinsel di sana, banyak sinsel Pak Teddy, terus Pak apa sih banyak pokoknya. Jadi kalau capek tinggal pijitin. Pokoknya di terapi hayu. Kalau pegel-pegel yang dari luar kota, dari mana? Hadir tuh Pak Tama. Ayo Pak Tama. Baik Bapak Ibu, waktunya udah 16.40 ya. Kita mulai. Terima kasih. Mungkin ngobrol-ngobrolnya kita jeda dulu Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah pada masuk di Jumhaka sore hari ini. Kita akan memasuki acara kita ya. Alhamdulillah Pak Doni sudah siap ya. Baik, saya buka dulu. Mungkin mic-nya bisa di-mute dulu Bapak Ibu untuk semuanya. Kita memasuki acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat sore, salam 5 pilar, salam 5 miliar ya, salam sehat selalu untuk kita semuanya Bapak Ibu sekalian, para ketua HK, para KANI, calon ketua HK dan semua member PT atau mitra PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Yang mana sebagaimana biasa dengan jadwal yang teragendakan di setiap pagi jam 6 sampai jam 7 dan di sore hari jam 16.30 sampai 17.30 kita adakan HK atau Jum HK di sore hari ini. Yang mana pada hari ini dengan Allah Subhanahu wa taala kita masih dipertemukan ya. Maka ini adalah patut kita syukuri bersama Bapak Ibu sekalian atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini yang akan menyampaikan materi atau pembacaan buku bijak, insya Allah akan disampaikan oleh seorang yang luar biasa. Beliau adalah Ketua HK dari Kota Surabaya ya di Jawa Timur, yaitu Bapak Donitio. Nah, beliau sudah menjadi Ketua HK dan sudah sekaligus menjadi KANE ya. Untuk itu, Bapak Ibu, mari kita bersama dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Donitio. Sekaligus nanti mungkin Pak Doni ya ditutup dengan doa. Kalau ada waktu boleh kita lanjutkan berdiskusinya atau kita berbagi atau kita menambahkan. Tetapi kalau cukup nanti kita akan langsung closing. Baik, untuk itu dipersilakan kepada Bapak Donitio untuk menyampaikan waktu dan kesempatan dengan seluas-luasnya. Terima kasih Pak Nandang atas waktunya. Untuk hari ini kita belajar kembali buku bijak yang tiap hari kita baca dan dengarkan. Pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak tentulah pastilah hebat. Di dalam kategori pemimpin adalah bahwa kita mulai dari tingkat terendah, mulai dari kepala keluarga, kemudian RT, kepala desa, kabupaten, kita sudah dididik untuk menjadi pemimpin yang hebat dan untuk menjadi pemimpin kelompok juga bisa. Di situ kita diajarkan bahwa pemimpin itu bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk semena-mena, tetapi pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang bisa mengayomi mitranya, mengasih solusi terhadap bawahannya supaya apa yang menjadi masalah itu bisa diselesaikan oleh semuanya.
pemimpin yang bijak itu harus bisa mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah dari setiap warganya dan bisa menyelesaikan masalah tersebut menjadi panutan untuk warganya sehingga orang yang diselesaikan masalahnya itu bisa teratasi dengan mudah. Untuk menjadi pemimpin yang bijak, kita harus berlari mempunyai tujuan. Jadi tujuan dari pemimpin itu adalah membawa masyarakat yang di bawah menjadi menengah ataupun masyarakat yang di bawah menjadi sesuatu yang tujuannya untuk memakmurkan masyarakat. Seperti tujuan di KLPI ini sangat bagus sekali bahwa tujuan dari menciptakan sistem air adalah memakmurkan semua masyarakat, bahkan bukan hanya di Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia. Pemimpin yang bijak tidak bertinju sembarangan. Artinya bahwa kita tidak boleh sembarangan asal pukul di sana, asal pukul di sini. Yang penting pemimpin bijak itu adalah bisa menyelesaikan sesuatu masalah itu jadi gamblang untuk semuanya bisa diselesaikan. Bijaksanaannya itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Pemimpin bijak adalah pemimpin yang selalu melatih kepemimpinannya setiap hari. Contoh seperti yang dilakukan oleh KLPI ini adalah belajar setiap hari, pagi, sore, untuk melatih kepemimpinan kita bahwa nanti suatu saat kita bisa menjadi pemimpin yang bisa mengayomi banyak orang. Perlombaan kita adalah lomba lari cepat, lomba jarak jauh. Jadi kita berlari cepat untuk bisa mencapai tujuan itu, walaupun tujuannya jauh, tetapi kita bisa berlari cepat untuk menggapai tujuan tersebut dengan waktu yang tidak lama. Jadi untuk itu kita harus menjaga stamina. Stamina kita maksudnya adalah kita harus mengontrol kesehatan kita. Kita tidak boleh cepat mengeluh. Jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Ya kalau orang peribahasa Jawa biasanya hangat-hangat tai ayam ya. Caranya kalau kita hanya di awal pembukaan itu kita semangat, ketika di pertengahan kita loyo, habis di akhir kita lemes. Bukan begitu. Jadi di awal kita tetap semangat, di tengah tambah semangat, di akhir kita harus lebih semangat. Cara menjaga stamina. Yang pertama, kita selalu mengandalkan Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus berpatokan bahwa semua apa yang ada di dunia ini adalah karunia-Nya. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita selalu yang pertama kali adalah mengandalkan kekuatan yang di atas. Yang kedua adalah kita harus gimana caranya kita goal, kita harus mengikuti strategi dan tim prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jangan sampai kita tidak mengikuti strategi perusahaan, jalan sendiri-sendiri, akhirnya goal tersebut tidak terlampaui. Yang ketiga adalah selalu kita mendoakan leader kita. Kita selalu mendoakan CEO kita, Pak Basri, Wakil Dirut kita, Pak Ahmad Darmawan, leader-leader kita, Bunda Eni, Pak Roy, ataupun siapapun yang menjadi leader-leader kita di KLPI itu ini. Selanjutnya adalah kita selalu percaya kepada perusahaan. Kita harus ketika kita mengikuti suatu perusahaan adalah kita harus mengikuti protap-protap yang telah ditetapkan agar tujuan tersebut bisa
dapat terlampaui dengan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Yang keenam adalah percaya sistem. Ya, kalau kita sering terdengar adalah sistem kita adalah yang terbaik, adalah kita harus percaya bahwa sistem itu yang akan mengantarkan kita untuk berada lebih baik daripada sebelumnya. Yang keenam, kita sudah tadi kita bicarakan percaya pada leader kita. Yang ketujuh adalah ikuti prosedur yang ada. Bahwa di perusahaan itu prosedur itu telah ditetapkan, baik prosedur A, prosedur B, prosedur C, pelan-pelan itu telah ditetapkan agar mencapai goal-goal yang sudah diinginkan. Yang ke-8 adalah komitmen dan persistensi, adalah komitmen dari kita. Bahwa komitmen kita adalah gimana caranya kita itu benar-benar yakin, benar-benar apa ya kalau dibilang ya, komitmen itu harus kita benar-benar yakin apa yang kita kerjakan. Jangan sampai kita setengah-setengah, ya seperti tadi dibilang seperti minuman bersoda yang dikocok, bahwa di sini kita diuji bahwa komitmen kita harus semangat mulai dari awal, mulai dari sampai pertengahan, sampai juga akhir kita harus benar-benar komitmen terhadap apa yang telah kita kerjakan. Yang terakhir adalah kita selalu nempel ke perusahaan. Ya, nempel ke perusahaan artinya ya kita selalu dekat dan belajar terus tanpa henti supaya kita goal bersama-sama. Kenapa kita harus selalu berdoa? Karena masa depan itu adalah suatu yang misteri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 2 jam lagi, 3 jam lagi, ataupun apa yang akan terjadi 1 hari kemudian. Yang kita yakini adalah kita lakukan, bahwa kita itu percaya pada yang di atas, kita melakukan hal yang benar-benar terbaik, bahwa yang kita lakukan hari ini adalah sesuatu yang baik, lebih baik daripada kemarin, lebih baik daripada sebelumnya, supaya karena masa depan kita adalah sesuatu yang misteri. Kita tidak tahu di depan itu suatu hal yang apa, kita nggak tahu, tetapi kita mencoba untuk melakukan yang terbaik daripada hari-hari sebelumnya. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak akan mudah merasa kecewa, tidak akan merasa capek. Pemimpin yang fokus itu pasti akan terus semangat membakar para anak buahnya untuk selalu tidak mudah gampang kecewa ketika kita melakukan presentasi terhadap KLPI. Ketika kita ditolak kita langsung kecewa. Jangan, kita anggap itu adalah sebuah pelajaran yang mana kita akan menyampaikan lebih baik supaya presentasi kita bisa diterima terhadap member-member kita yang baru. Jangan kita mudah kecewa, akhirnya kita gampang kecewa karena presentasi kita tidak bisa closing, kasarannya seperti itu. Tapi kita harus tetap belajar, terus belajar supaya kita bisa presentasi itu bisa diterima dan kita tidak mudah kecewa. Yang ketiga adalah males. Kita tidak mudah males ya. Ya kita terus semangat terus, apapun yang terjadi kita harus giat belajar sekali lagi, giat belajar untuk bisa mencapai goal yang kita tuju. Pemimpin yang fokus tidak mudah kesel. Ya, kesel arti kata sama dengan kecewa, supaya kita tidak, ketika kita presentasi mitra tidak mau bergabung, kita kesel, kita tidak mau presentasi orang tersebut lagi. Tapi itu adalah tantangan buat kita, bahwa gimana caranya kita bisa membawa orang tersebut bisa menjadi member-member kita. Yang terakhir adalah tidak gampang bosan. Artinya ya kita harus terus semangat
bahwa apa yang kita lakukan ini adalah yang benar-benar kita lakukan adalah yang terbaik, dan kita tidak gampang bosan, terus semangat agar kita bisa mencapai tujuan tersebut dengan mudah. Selanjutnya materi untuk buku bijak tanggal 5 November 2024 tentang anakku, dengarkanlah aku, perhatikanlah kebijakanku dan pengertian yang kuajarkan kepadamu, supaya engkau tahu bagaimana engkau harus membawa diri dan berbicara sebagai orang yang berpengetahuan. Dari sini kata-kata dari sini kita diajarkan untuk kita harus mendengarkan apa yang telah dititahkan oleh leader-leader kita, bahwa kita harus membawa diri kita, misalnya kita harus TST dan berbicara sebagai orang yang sudah benar-benar belajar, dan sebagai orang yang kita bahwa pelajaran yang kita terima tiap hari itu benar-benar kita terapkan dan bisa dibanggakan oleh kita. Perempuan nakal, mulutnya semanis madu, dan kata-kata memikat hati. Tetapi apabila semuanya telah berlalu, yang tertinggal hanyalah kepahitan dan penderitaan. Yang artinya adalah sampai kita harus mendidik anak-anak kita, terutama anak perempuan ya, karena jangan sampai anak perempuan kita menjadi nakal, mulutnya bisa manis madu, karena sementara ya, kalau dilihat dari sini adalah kesenangan yang sementara. Artinya kita tidak boleh bersenang-senang yang menjurus kemaksiatan. Perempuan nakal itu mulutnya memang bisa merayu siapapun. Kalau kita tidak kuat iman, tidak percaya sama yang di atas bawah, maka kita pasti akan ikut dia. Kalau kita tidak mengandalkan yang Tuhan, mengandalkan keimanan kita, pasti kita akan terjerumus dan ikut dengan dia. Dan akhirnya yang terjadi adalah bahwa setelah kemanisan yang sementara atau kesenangan yang sementara, yang akhirnya akan merusak apa yang telah kita lakukan. Engkau diseretnya turun ke dunia orang mati, jalan yang ditempuhnya menuju kepada maut. Ya ini, ketika kita sudah terjerumus, maka kita akan menjadi orang yang sangat berdosa dan susah untuk kita untuk kembali. Ia tidak tetap pada jalan yang menuju hidup, tanpa diketahuinya ia telah menyimpang dari jalan tersebut. Ya, teman-teman ya, kita jangan sampai salah langkah. Jangan sampai kita terjerumus terhadap perbuatan-perbuatan yang maksiat, karena perbuatan maksiat itu adalah dilaknat oleh Allah. Kita tidak boleh berbuat tersebut, karena kita sudah diajarkan oleh norma-norma agama. Masing-masing norma agama itu diajarkan untuk menuju hidup yang lebih baik, dan tidak supaya kita terhindar dari jalur dosa. Sebab itu anak-anak, dengarkanlah kata-kataku dan janganlah mengabaikannya.
jauhilah wanita yang demikian, bahkan jangan mendekati rumahnya. Ya, dengan buku bijak ini kita diajarkan bahwa jangankan kita mendekati dia, mendekati rumahnya pun kita dilarang. Jadi istilahnya bukan mendekati dia, ke rumahnya pun kita dilarang untuk dekat-dekat sama perempuan tersebut, karena ya supaya kita terhindar dari dosa ya, karena kalau kita mendekat ke rumahnya otomatis kita bertemu dengan dia dan akhirnya kita berbuat kemaksiatan. Kalau engkau bergaul dengan wanita itu, engkau akan kehilangan kehormatanmu dan nyawamu akan direnggut di masa mudamu oleh orang yang tidak kenal belas kasihan. Yaitu kalau kita sudah mendekat terhadap wanita tersebut, kita akan kehilangan kehormatan, kita akan dicap, bukan hanya mungkin kita dicap jelek sama orang-orang di samping kita. Kalau kita sudah berkeluarga, keluarga kita dia menjadi berantakan dan hancurlah masa depan kita, karena kita sudah dicap jelek oleh orang-orang yang berada di sekitar kita, keluarga kita, saudara kita, teman kita, bahkan mungkin pimpinan kita. Kalau kita berbuat jelek pasti akan menjauhi kita juga. Kekayaanmu akan habis dimakan orang lain, dan hasil jerih payahmu menjadi milik orang yang tidak dikenal. Kalau kita berbuat maksiat, pasti kekayaan kita itu akan lama-lama akan habis. Dan jerih payah kita yang seharusnya buat keluarga kita yang di rumah, habis oleh orang yang menggoda kita. Kalau kita tergoda, jangan sampai itu terjadi, karena kesenangan sementara itu akan menghancurkan kita. Apapun yang kita lakukan di masa dulu untuk menggapai suatu kekayaan akan habis sia-sia kalau kita bergaul dengan wanita nakal. Ya, mohon maaf, di sini ada ibu-ibu, bukan saya menjelekkan wanita, tetapi kita harus bersikap bahwa kita sebagai laki-laki pun kita jangan mudah tergoda juga. Akhirnya engkau akan mengeluh apabila badanmu habis dimakan penyakit. Ya, ketika kita bergaul dengan orang nakal, pasti akan menurunkan azabnya. Pasti ada penyakit-penyakit yang di luar nalar kita, pasti akan dihinggapi oleh penyakit-penyakit. Banyak contohnya, ya nggak usah saya sebut ya. Intinya bahwa kita diajarkan untuk selalu dekat dan keimanan kita harus dipertebal. Lalu engkau akan berkata, kenapa aku membenci nasihat? Kenapa aku tidak mau ditegur? Aku tak mau mendengarkan guru-guruku dan tidak mau menuruti mereka. Tahu-tahu aku telah jatuh di mata masyarakat. Sebab itu setialah kepada istrimu sendiri dan berikanlah cintamu kepada dia saja. Ya, ketika guru-guru kita nasihat itu pasti akan ada. Ketika kita berbuat salah, pasti teman kita pasti akan sudah mengingatkan, dekat-dekat orang tersebut, jangan dekat-dekat dia, kamu sudah beristri. Biasanya nasihat-nasihat dari teman-teman kita ataupun orang-orang yang di atas kita itu pasti kita sudah dinasihatin untuk supaya kita tidak salah langkah.
untuk supaya kita berada di jalur yang benar, bahwa istri kita adalah tulang rusuk kita yang mana yang mengawali kita mulai dari kita yang biasa-biasa saja sampai bisa memakmurkan seluruh keluarga, memakmurkan keluarga kita. Istri kita pun juga harus kita banggakan, kita berikan cinta kepada dia sampai kasarnya kita harus mencintai istri kita itu sampai akhir hayat. Apapun yang terjadi, bahwa istri kita adalah tulang rusuk kita, bahwa benar-benar kita harus mencintai dia seumur hidup kita. Kita harus memuliakan istri kita supaya rezeki kita pun juga akan selalu lancar diberi sama yang di atas. Tidak ada gunanya bagimu mencari kenikmatan pada orang yang bukan istrimu. Kenikmatan itu khusus untuk engkau dengan istrimu, tidak dengan orang lain. Ya, di kata-kata ini diulang mulai dari atas sampai ke bawah, bahwa kenikmatan yang sesaat yang kita beri, kita nggak boleh mencari kenikmatan sesaat, bahwa kenikmatan itu harus kita lakukan dengan istri kita, harus kita sayangi. Berikanlah kenikmatan itu kepada istri kita, rezeki kita kasihkan semua kepada istri kita. Dan bukan kepada orang lain. Karena istri kita adalah orang yang mengawali hidup kita, berumah tangga, mulai dari kita mungkin tidak mempunyai apa-apa, sampai kita punya apa-apa. Istri kita adalah menemani orang yang, kalau kita sakit, istri kita itu orang yang paling ada di dekat sisi kita, yang merawat kita. Ya, istri kita adalah segala-galanya, bahwa kita tidak boleh mencari kenikmatan, cari kesenangan semu hanya untuk sesaat dan meninggalkan istri kita. Sebab itu hendaklah engkau berbahagia dengan istrimu sendiri. Carilah kenikmatan pada gadis yang telah kau nikahi. Intinya sama ya Bapak-Bapak Ibu. Penjelasan tadi. Gadis jelita dan lincah seperti kijang. Biarlah kemolekan tubuhnya selalu membuat engkau tergila-gila dan asmaranya memabukkan engkau. Ya, ketika kita cinta pertama pada istri kita, pasti sesuatu yang memabukkan di kita. Tiap hari kita pengen ketemu sama istri kita. Tiap hari kita selalu berpikir istri kita itu paling cantik sedunia. Dan itu harus kita bawa sampai kita kakek nenek, bahwa istri kita adalah, kita harus selalu tergila-gila kepada istri kita, bahwa cinta kita bukan seperti soda yang dikocok, tapi cinta kita benar-benar mulai dari awal. Kita harus benar-benar cinta istri kita itu dengan tulus. Di pertengahan bertambah cinta kita, dan di akhir umur kita, bahwa kita benar-benar sangat menyayangi istri kita. Jangan sampai kita tergoda oleh pemolekan tubuh orang lain. Bahwa kita harus berpendapat bahwa istri kita itu adalah paling tercantik di dunia. Apa gunanya bernafsu pada wanita lain, anakku? Apa menggauli perempuan nakal? Tuhan melihat segala-galanya yang dilakukan oleh manusia. Kemanapun manusia pergi, Tuhan pasti akan mengawasi. Ya, kalau kita, walaupun kita sembunyi-sembunyi, kita telah diajarkan oleh norma-norma agama, bahwa mungkin orang lain tidak melihat, mungkin istri kita pun juga tidak akan melihat. Tapi ingatlah bahwa Allah itu Maha melihat, Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan, walaupun itu di tempat tersembunyi sekalipun, Allah pasti akan mengetahui.
Dosa orang jahat bagaikan perangkap yang menjerat orang itu sendiri. Ia mati karena tidak menerima nasihat. Ketololannya membawa dia kepada kehancuran. Dosa orang jahat bagaikan perangkap yang menjerat orang itu sendiri. Ya, dosa orang jahat itu pasti akan menjerat dirinya sendiri, bahwa dia akan diberikan laknat oleh yang di atas, dijauhkan rezekinya. Pasti dia akan terperangkap akan apa yang diperbuat. Jadi manusia itu kabur tuai, apa yang diperbuat dia akan mendapat ganjarannya. Dia mati karena tidak menerima nasihat, karena ketololannya membawa dia pada kehancuran. Ya, seperti itu. Karena ketika kita menyimpang, kita selalu dinasihati untuk kita selalu untuk berubah menjadi yang lebih baik, tetapi tidak diindahkan, maka yang terjadi adalah kehancuran pada dirinya sendiri. Kehancuran itulah yang akan membuat dia akan kecewa seumur hidup, bahwa apa yang dinikmati kesenangan yang semata tidak akan dibawa sampai akhir masanya. Karena kenikmatan itu mungkin hanya bertahan 1-2 tahun, selanjutnya pasti akan timbul suatu masalah, dan masalah itulah yang akan membuat dirinya hancur, ekonominya hancur, dan semuanya pasti akan dijauhkan oleh Allah. Untuk itu teman-teman, maka bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus berbuat baik, menyayangi istri kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan istri kita yang mulai awal kita nikahi sampai sekarang dialah yang selalu ada di sisi kita. Jangan sampai kita selingkuh, supaya kita diberi rahmat oleh Allah yang kuasa. Demikian Pak Nandang untuk pembacaan buku bijak hari ini. Boleh dengan doa, Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita berdoa, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Terima kasih yang Kau berikan untuk kita selalu belajar lebih baik, agar kita menjadi orang-orang yang terbaik, dijauhkan dari segala kemaksiatan, agar kita selalu ingat kepada yang di atas. Saya doakan pemimpin-pemimpin kita, Bapak Basri, Pak Ahmad Darmawan, dan para leader-leader kita, supaya terus mengayomi kita, membimbing kita, agar lebih baik ke depannya, dan diberi kerahmatan di KLB ini semua masyarakat bisa menikmati apa yang telah diajarkan di KLB ini. Terima kasih ya Allah. Bismillah. Terima kasih Pak Nando. Saya kembalikan lagi ke Pak Nando. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Doni Tio atas paparan buku bijak di sore hari ini, di hari yang kelima ya, tanggal 5 November tahun 2024. Yang mana kita semua Bapak Ibu tadi kalau tidak salah saya simak banyak pengajaran ya buat kita, khususnya para anak ya. Karena tadi diawali oleh dengarkan orang tua atau dengarkan leader kita, dengarkan anakku, gitu kan? Anakku dengarkanlah aku. Di sana Pak Doni telah memaparkan bahwa kita untuk selalu bisa nempel kepada leader kita, terutama di dalam bisnis kita ini. Kemudian juga kita sebagai orang tua harus bisa mengajari anak-anaknya, ya, anak-anaknya jadi baik. Kalau di sana disebutkan bahwa
eh, terutama orang tua itu bisa mendidik anak-anak perempuan ya. Karena di hari ini banyak sekali dibahas tentang perempuan atau anak-anak, baik itu yang nakal dan juga yang melenceng, termasuk istri-istri kita, supaya kita bisa menjadikan mereka itu baik. Nah, itu jadi ini semua adalah menjadikan pengajaran untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Semoga ada hikmah ya yang dapat kita raih, yang kita dapat dari apa-apa yang disampaikan oleh Pak Donitio. Terima kasih Pak Donitio atas paparannya yang luar biasa. Mudah-mudahan sekali lagi ini adalah menjadi ilmu buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, kita lihat waktu ada jam berapa sekarang? 17.14 ya. Berarti kita masih bisa berdiskusi atau bisa menambahkan paparan yang disampaikan oleh Pak Donitio. Dipersilahkan kepada para peserta Jumhaka sore hari ini untuk memberikannya. Mangga, Pak Heri ya, Pak Heri Tersilo. Silakan Pak Heri. Terima kasih. Selamat sore, Bapak Ibu semuanya. Saya di sini ingin mengambil kesimpulan dari bacaan tanggal 5 hari ini. Di sini pelajaran dari buku Bijak tanggal 5 ini, kita berharap bagaimana kita menjaga diri dari godaan wanita-wanita nakal itu. Bapak Ibu, ini biasanya yang sering tergoda itu para pria-pria ya. Ya, para pria-pria biasanya juga, makanya kita benar-benar harus menjaga iman kita untuk terus menjaga godaan-godaan itu. Mungkin bapak-bapak ibu tahu kan, seorang laki-laki itu kan sebagai kepala rumah tangga, kita harus memberi contoh. Kita harus bisa menjadi panutan sebagai kepala rumah tangga. Kita harus bijak segala-galanya untuk agar rumah tangga kita bisa harmonis, bisa damai, penuh dengan sukacita. Jadi, buku Bijak tanggal 5 ini mengajarkan juga bagaimana kita membangun sebuah hubungan hidup berumah tangga, berpasangan. Kita di sini dituntut untuk selalu selalu hidup romantis bersama pasangan kita ya. Kalau kita hidup romantis, pasti hidup kita akan happy, hidup kita akan senang, keluarga, anak-anak juga melihat kita senang. Terus kita, kalau sudah kita happy, apa harapan kita? Yaitu bisa memajukan bisnis kita, yaitu bisnis lain. Jadi kalau semuanya itu sudah kita merasakan happy, senang, kita bisa enjoy menjalankan bisnis air ini agar tidak terlalu bosan kita melakukan hal-hal ini. Jadi apa yang menjadi harapan-harapan kita yaitu goal kita adalah pensiun. Sementara itu Pak, terima kasih untuk paparan saya ini. Terima kasih Pak Nandan. Silakan. Ya, okay. Terima kasih Pak Heri ya atas tambahan paparannya. Jadi diawali dari keluarga Pak ya, dari kita para bapak dan istri-istri kita, insya Allah kepada yang lainnya, kepada bisnis kita, kepada keluarga kita akan menjadi baik. Nah, seperti itu. Terima kasih ya paparan atau tambahannya. Mangga Bapak Ibu ada yang menambahkan lagi? Silahkan, waktu masih banyak. Pak Nandang. Pak siapa? Pak Romo. Iya, mangga Pak Romo Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nandang atas waktunya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Doni yang telah menyampaikan buku bijak luar biasa ya, dan Pak Henry. Saya hanya menyampaikan bahwasanya buku bijak ini memang luar biasa sekali ya. Jadi bekal kita insya Allah yang kita bergabung di KLPI akan berkelimpahan harta nantinya ya. Dan amin. Ini juga sudah dipersiapkan dengan KLPI. Karena biasanya orang kalau berkelimpahan, ini godaannya kan harta, tahta, wanita. Ini tidak akan lepas.
Nah, salah satunya itu pasti nanti akan menemui kita. Dengan kita diberi bekal tiap hari, dengan belajar buku bijak pagi, sore, setiap hari ini akan menguatkan karakter kita, menguatkan mental kita. Insya Allah kita tidak akan tergoda yang setiap hari mengikuti ini. Karena memang luar biasa sekali KLPI, selain mempersiapkan membernya untuk berkelimpahan harta dan juga mempunyai karakter yang baik dan juga bisa membantu sesama. Ya insya Allah kita nanti akan berkelimpahan bersama, pensiun bersama, dan juga kita akan membantu sesama di sekitar kita terutamanya. Ya, jadi terima kasih sekali Pak Nandang pembelajarannya yang telah saya ikuti sampai dengan hari ini akan menambah keyakinan saya dan membentuk karakter yang luar biasa tentunya, yang bijak yang diharapkan, itu harapan kita semua. Saya kira itu saja mungkin Pak Nandang. Jadi terima kasih telah diingatkan tiap pagi, tiap sore melalui Zoom buku bijak ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya Pak Romo, betul. Harta tahta wanita. Nah, ingat ya Bapak Ibu, terutama para bapak ya. Nah, tetapi kita dengan belajar buku bijak, insya Allah ya kita bisa mulai dibentengi karena pembelajaran ini adalah menjadi tameng buat kita sekalian. Ingat kata Pak Yudi, harta tahta wanita. Suatu saat ketika kita berkelimpahan itu akan mendekati kita semua. Tapi insya Allah ya mudah-mudahan kita dapat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Amin. Terima kasih Pak Romo Yudi ya dari Tulung Agung. Selanjutnya Bapak Ibu dari ibu-ibu mungkin yang akan memberikan komentar karena ini ungkapan-ungkapan dari para kaum pria ya, dari para bapak-bapak ini semuanya karena tadi Pak Dodi banyak menyinggung tentang wanita ya, baik itu anaknya, kemudian istrinya gitu ya, yang ada di sekitar kita ya, anak-anak kita, istri kita. Siapa Pak lagi? Nandang. Pak Purnomo. Ya, mangga Pak Purnomo. Terima kasih waktunya. Seperti yang telah dibacakan oleh Pak Doni, mantap juga. Yang ditambahkan sama Mas Yudi, hebat juga. Masalah rumah tangga yang seperti dibacakan oleh Pak Doni, kesimpulannya kita itu harus jangan istilahnya noleh kanan noleh kiri sama istri kita. Ingatlah ketika kita waktu awal-awal nikah umpamanya, semuanya akan indah dan keindahan itu bisa kita ciptakan terus apabila keduanya saling terbuka, saling pengertian bahasanya TST lah kalau dalam bahasa KLPI ini. Oleh karenanya, apalagi istri yang kalau dilihat menyenangkan istilahnya lah, menyenangkan, pasti suami akan senang juga. Seperti yang bahasa Pak Ibrahim, kalau dilihat suaminya, istri menyenangkan, apalagi hak dan kewajibannya sama-sama dipenuhi. Ini akan membuat laki-laki walaupun nanti akhirnya seperti yang dikatakan oleh Mas Yudi, kita itu akan bergelimpangan harta, tapi kita sudah istilahnya sudah dibuat pagar-pagar dengan buku bijak ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya kalau kita sudah goal semua, sudah bergelimpangan harta, sudah pensiun, kita jangan sampai seperti yang diterangkan dalam buku bijak itu. Oleh karenanya buku bijak sudah mewanti-wanti pada kita semua. Jangan sampai macam itu, apalagi yang seperti dibacakan oleh Pak Doni, jangan sampai kita itu kepencut bahasanya sama wanita-wanita yang enggak benar. Begitu kurang lebihnya, mohon maaf Pak Nandang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Purnomo ya
Jadi jangan sampai kepincut ya itu kata-katanya. Kalau tadi di awalnya jangan noleh ke kiri kanan kalau kita sudah dengan istri kita ya. Kalau di dalam bisnis kita yaitu dengan CST ya seperti itu. Terima kasih ya atas pemaparan penambahan dari Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang mana semakin terbuka wawasan kita dan semakin kuat ya diri kita insya Allah dengan dibentengi buku bijak ini Bapak Ibu sekalian. Karena suatu saat nanti ya betul yang dikatakan kata Pak Romo. Baik Ibu Ani Setio dari Surabaya, mangga silakan. Assalamualaikum. Saya baru Pak di sini, boleh ya Pak ikut menyampaikan sesuatu? Boleh Bu. Baik, terima kasih. Tadi saya Pak Doni menyampaikan tentang keluarga, terutama seorang istri gitu ya. Alhamdulillah itu terjadi di keluarga saya pribadi. Bersyukur saya menjadi seorang istri yang suami saya boleh dikatakan tidak meleng Pak, tidak pernah meleng. Jadi selama menikah 23 hampir 24 tahun ini alhamdulillah lurus-lurus saja gitu. Dan buahnya sekarang justru saya yang sebagai istri yang harus menunjukkan bakti seorang istri apapun yang terjadi gitu, karena suami saya sekarang sedang sakit dan yang paling amat sangat saya syukurin itu saya bertemu dengan PT KLPI. Artinya apa? Dalam kondisi saya saat ini saya bisa mengerjakan KLPI dari rumah karena di support Zoom setiap hari. Alhamdulillah masih bisa closing dan insya Allah juga seterusnya akan saya istiqomahi, apalagi dengan adanya pelajaran buku bijak ini sangat istilahnya sangat menambah untuk kita sebagai manusia itu untuk ya kalau kebetulan saya Muslim, jadi di dalam Al-Quran kan memang dituliskan bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi saya ingin menjadi seperti itu. Semoga dengan di KLPI ini akan menjadi sebagai seorang umat yang bisa bermanfaat bagi orang banyak khususnya lewat KLPI ya, terutama untuk saudara-saudara yang akan berangkat ke Baitullah. Terima kasih kepada manajemen KLPI, terutama kepada Pak Basri sebagai direktur, juga sebagai kepada wakilnya juga kepada teman-teman KLPI yang sangat menginspirasi dan sangat membantu dan memberikan banyak masukan. Itu aja Pak Nandang, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani ya tambahannya. Bapak Ibu ya, jadi semakin lebih terbuka lagi. Jadi apa yang ditambahkan oleh Bu Ani juga sama ya, betul oleh kita semua dengan adanya KLPI dengan buku bijaknya ini kita bisa menjalankan bisnis di rumah, tetapi kita bisa sambil closing juga. Dan yang terpenting kita dibentengi terus ya, dibentengi dengan kebijakan seperti itu. Baik, masih ada Bapak Ibu? Masih ada 3 menit lagi, silahkan. Mungkin untuk 1 orang atau 2 orang ya. Mangga dari yang akan melengkapi dari apa-apa yang telah dipaparkan oleh saudara-saudara kita, dari Bapak Ibu para peserta yang ini. Kalau tidak ada saya baca dulu chat ya, karena mungkin banyak yang masuk tadi. Ini ada dari Bu Dede izin keluar, ada tamu. Kemudian maaf sambil tiduran karena sakit ya. Ya silakan Bu Syaki ya. Mudah-mudahan sehat. Momli, aduh ini buat Pak Doni karena Pak jangan lihat ke atas terus Pak. Kami kita lihatnya. Bu Siti, ternyata ada yang memperhatikan juga ya ternyata ini. Ini Bu Siti, maksudnya ke Pak Doni ya. Bu Siti, ini maaf keluar dulu mau pergi pengajian. Oh ya silakan. Kemudian maaf izin keluar, mau prospek dulu ya silakan. Ya silakan. Kemudian ini Pak cuma ada aku yang hilang gambarnya. Putus-putus suaranya. Oh berarti sinyalnya Bu
itu kurang baik mungkin ya, karena di tempat yang lain termasuk di tempat saya ini bagus seperti itu. Baik, itu chat yang masuk. Masih ada mungkin untuk satu orang lagi, boleh silakan Bapak Ibu yang akan menambahkan, dipersilahkan. Dan Bapak Ibu jangan lupa ya, nanti malam ajak para anak-anaknya atau informasikan kepada yang lain kita untuk ikut bersama, yaitu Zoom nasional ya. Nanti insya Allah yang akan menyampaikan itu adalah Pak Haji Padoli, karena dari Lampung. Dan closing statementnya insya Allah oleh Pak Roy. Nah itu mungkin selalu diingatkan ya Bapak Ibu sekalian, karena untuk sama-sama kita kebersamaan, bergotong royong, juga kita untuk lebih memahami lagi. Seperti itu. Ada atau cukup Bapak Ibu? Cukup ya? Waktu 1 menit saya absen saja. Terima kasih ya untuk Bu Ani, Pak Heri Tursilo, dan juga Pak Doni yang telah memaparkan, Ibu Titin Suharti ya. Terima kasih Ibu Suharti Hadiwijaya ya. Mudah-mudahan cepat sembuh lagi Bu. Pak Haji Sohib ya, alhamdulillah tadi di mobil sekarang udah nyampe. Pak Miski ini dari Cirebon, Pak Hotamal Azmi ini Tangerang, Pak Inengah Sekanti yang selalu hadir, alhamdulillah ini dari Bali, Bunda Eni ya yang sedang di Cirebon Kuningan juga tetap bisa hadir, Pak Romo Yudi Tulung Agung, alhamdulillah, Pak Sutrisno dari mana Pak Sutrisno? Cirebon ya, Pak Cirebon. Bu Indah Puji, alhamdulillah dari Bekasi, Pak Purnomo. Pak Purnomo itu dari mana Pak Pur? Pati ya, Demak, KLPI. Kemudian Pak Narno dari Bogor. Ada 2 nih Pak Narno. Oh 1, Pak Yuris Rijal. Ini kalau nggak salah dari Palembang. Ya, Pak Yayat, nah, kesepuhan kita, Pak Yayat Tasik. Ibu Maru dari Bogor, Ibu Betty ya bunda saya, Bu Betty Sudarsono, alhamdulillah. Ibu Hajah Ibu Najibah, alhamdulillah Bu Hajah. Ada Bunda Ibu Tarigan juga, alhamdulillah. Ya. Ibu Mama ini dari Cirebon, Pak Novia Cilengsi, Ibu Nur Ali ya ini dari Sumatera Barat Padang. Kemudian Marice, Bu Marice ini dari Jayapura ya, sama-sama Momli. Justus Kakom mungkin ini dari Papua. Semen, Pak Asmen ya. Nah, sebentar lagi kita ketemu Pak ya. Pak Nomi Tarukbua ini mungkin dari Papua juga ya. Papua, alhamdulillah. Ya, mohon maaf kalau tidak ada yang terabsen, tapi insya Allah sudah saya bacakan semuanya, Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian, maka selesai sudah acara Jumhaka sore hari ini di hari Selasa, tanggal 5 November 2014. Sekali lagi para Bapak Ibu sekalian, saya haturkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita selalu diberikan kelimpahan, barokah Allah Subhanahu wa taala, kelimpahan rezeki ya, rezeki yang luas, barokah, melimpah dan tentunya bermanfaat. Salam 5 pilar, salam 5 miliar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Om Doni, Pak Nandang, semua. Terima kasih Bunda. Terima kasih Pak Nandang. Selamat sore. Sama-sama. Assalamualaikum semuanya. Bisa ke siapa? Ke Pak Asmen, ke Momli? Bunda ini saya. Ya. Ke siapa? Ya, Ke Pak Asmen. Mama, terima kasih. Ya Pak, siap. Makasih ya. Ya. Kunjungannya nih ke Cirebon. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Bangga Pak Asmen. Sehat, Bu. Kasih. Siap Pak, siap. Terima kasih. Oke, saya juga izin keluar ya Bapak Ibu. Maghrib. Maghrib, kita maghrib dulu. Nanti sampai ketemu malam ya. Iya Pak Nandang, makasih. Assalamualaikum. Wassalam. Bu, salam sehat. Amin. Iya.
Mohon izin keluar. Ya.